Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kimia unsur golongan utama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur golongan utama. Unsur yang paling banyak terdapat di alam adalah helium yang terdapat di matahari. Sedangkan unsur yang paling banyak terdapat di bumi adalah oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Berikut adalah unsur dan persenan berat. Yang pertama ada unsur oksigen dengan persenan berat 49,20. Yang kedua silikon dengan persenan berat 25,67. Aluminium dengan persenan berat 7,50. Berikut ini beberapa unsur-unsur lainnya seperti besi, kalsium, natrium, kalium, magnesium, hidrogen, titan, klor, fosfor, karbon, barium, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. A. Kelimpahan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A, yang meliputi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Pada mulanya, unsur-unsur ini dikenal dengan gas inert karena tidak bereaksi dengan unsur lainnya. Berikut nama unsur dan konsentrasi, persentasi, dan ppm. Yang pertama ada helium. Persentasi konsentrasinya adalah 0,00052 dengan ppm 5,2. Yang kedua ada neon dengan persentasi konsentrasi 0,0018 dengan ppm 18. Yang ketiga adalah argon dengan presentasi konsentrasi 0,934 dengan ppm 9340. Dan unsur berikutnya ada kripton, xenon, dan lain-lain. B. Kelimpahan halogen. Halogen adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan 7A yang meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Unsur golongan halogen sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Kelimpahan unsur-unsur halogen banyak terdapat di lautan. Unsur dan kelimpahan mineral atau senyawa halogen di alam. Yang pertama ada unsur fluorin. Kelimpahan mineral atau senyawa yang terdapat di alam ada CaF2, Na3LF6, Ca5F dalam gigi manusia dan hewan. Yang kedua ada unsur klorin. Kelimpahan mineral atau senyawa halogen di alam garam NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl2 dalam air laut. Dalam kerak bumi 0,2%. Dan unsur lainnya yang terdapat di alam ada bromin, iodin, dan astatin. C. Kelimpahan alkali. Unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur, yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif, sehingga di alam hanya dapat bentuk senyawanya. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium, yang banyak ditemukan di dalam air laut, yaitu garam dapur. Berikut unsur dan kelimpahan mineral atau senyawa logam alkali di alam. Yang pertama ada unsur litium sebagai mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Unsur natrium sebagai NaCl banyak terdapat di dalam air laut. Yang ketiga unsur kalium sebagai silfit atau KCl dan sebagai silvinit campuran KCl dan NaCl. Selanjutnya yang keempat ada unsur rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit dan beberapa unsur lainnya. D. Kelimpahan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah terdapat pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur, yaitu meliputi berlium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Berlium ditemukan dalam bentuk mineral yaitu beril. Magnesium ditemukan dari mineral air laut seperti dolomit, dan kalsium banyak ditemukan pada cangkang kerang yaitu kalsium karbonat atau CaCO3. Berikut unsur dan kelimpahan mineral atau senyawa logam alkali tanah di alam. Yang pertama ada unsur berlium sebagai beril dan phenakit. Yang kedua ada unsur magnesium sebagai dolomit, magnesit, dan lain-lain. Yang ketiga ada unsur kalsium sebagai batu kapur, gips, dan lain-lain. Yang keempat ada strontium sebagai celestis dan lain-lain, dan beberapa unsur lainnya.
Selanjutnya ada sifat-sifat unsur golongan utama. A. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia adalah unsur golongan 8A. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi dan memiliki elektron valensi Ns2Np6 kecuali helium. Berikut sifat dari gas mulia. Nomor atom untuk helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Dan masih banyak contoh sifat lainnya seperti elektron valensi, jari-jari atom, titik lele, titik didih, energi ionisasi, aktivitas elektron, densitas, dan kelarutan dalam air pada 20 derajat Celcius klor. Sifat fisika gas mulia. Sebagai gas monoatik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Bersifat nonpolar. Titik didih dan titik lele sangat rendah karena memiliki gaya London yang sangat lemah. Sifat kimia gas mulia. Kereaktifannya rendah karena kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk, yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6. B. Sifat-sifat halogen. Unsur halogen adalah unsur-unsur golongan 7A. Halogen mempunyai 7 elektron valensi pada subkulit Ns2, Np5, sehingga unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif. Halogen cenderung menyerap 1 elektron, sehingga membentuk ion bermuatan negatif 1. Sifat fisika halogen. Pertama, sebagai molekul diatomik. Kedua, umumnya berbau menyengat dan menusuk. Ketiga, titik didih dan titik lele reaktif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Yang keempat, berupa wujud gas, cair, padat, dan berwarna. Yang kelima, mudah larut dalam air kecuali 1. Kelarutan dalam air berkurang dari F ke Br. Iodin larut dalam Kl. Yang keenam, kerapatan bertambah dari fluorin ke astatin. Sifat kimia halogen. Yang pertama, reaktif. Kereaktifannya dari F ke Br semakin berkurang. Yang kedua, daya oksidatornya kuat. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan basa membentuk garam. Yang keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam. C. Sifat-sifat alkali. Kata alkali berasal dari bahasa alkali yang berarti abu, yang dalam air bersifat basa, sehingga logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Berikut tabel sifat dari alkali. Sifat fisika alkali. Pertama, logam alkali bersifat lunak. Yang kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap. Yang ketiga, dapat menghantarkan panas dan listrik yang baik atau konduktor. Yang keempat, titik lele dan titik didihnya makin ke bawah makin rendah, disebabkan kerapatan delokalisasi elektron yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Yang kelima, sifat kelogamannya alkali lebih kuat dibandingkan sifat kelogaman alkali tanah. Berikut sifat kimia alkali. Yang pertama, sangat reaktif, sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Yang kedua, daya reduktor kuat, sehingga mudah teroksidasi. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan halogen. Yang keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen, khusus untuk litium, dapat bereaksi dengan nitrogen, dan sebagainya. D. Sifat-sifat alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Berikut ini adalah tabel sifat dari alkali tanah. Yang pertama itu ada nomor atom. Untuk berlium itu ada 4, magnesium 12, cesium 20, strontium 38, dan barium 56. Dan banyak lagi sifat-sifat dari alkali tanah. Sifat fisika dari alkali tanah yang pertama itu relatif lunak, tetapi lebih keras dibandingkan logam natrium dan kalium. Yang kedua, barium bersifat keras seperti timbal. Yang ketiga, berwarna seperti perak mengkilat. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Yang kelima, titik didih tinggi dari litium ke cesium semakin turun. Sifat kimia alkali tanah. Yang pertama, sangat reaktif atau mudah bereaksi. Kereaktifannya semakin turun. Yang kedua, barium lebih besar dari strontium, lebih besar dari cesium, lebih besar dari magnesium.
lebih besar dari berlium. Yang ketiga merupakan oksidator kuat. Yang keempat dapat bereaksi dengan halogen. Yang kelima dapat bereaksi dengan udara. Dan yang terakhir jika dipanaskan, logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen dan oksigen membentuk nitrida dan oksida. 3. Pembuatan unsur-unsur golongan utama. Yang pertama ada pembuatan gas mulia. Semua unsur gas mulia diperoleh melalui proses distilasi bertingkat udara cair, kecuali helium dan radon. Dengan pembentukan titik didih yang tinggi, maka kemungkinan gas-gas mulia di udara dapat dipisahkan. Yang pertama adalah pengambilan helium dari gas alam. Untuk memperoleh gas helium, dari gas alam ini diembunkan sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium, gas nitrogen, dan pengotor. Yang kedua ada pengambilan neon, argon, kripton, xenon dari udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan dari udara. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Yang ketiga adalah perolehan radon. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U-238 dan peluruhan langsung radon 226. Radon cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Berikutnya pembuatan halogen. Yang pertama pembuatan fluorin. Gas fluorin merupakan oksidator kuat, sehingga diperoleh melalui proses elektrolisis garamnya hidrogen fluorida KHF2 yang dilarutkan dalam HF cair. Kemudian ditambahkan LiF 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana baja sebagai katoda dan karbon atau grafit sebagai anoda. Yang kedua, pembuatan klorin. Klorin dapat dibuat dengan proses deacon atau oksidasi. Elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Elektrolisis lelehan NaCl. Yang ketiga, pembuatan bromin. Bromin dapat dibuat dengan cara mengoksidasi ion bromida dalam air laut dengan klorin. Yang keempat, pembuatan iodin secara komersial. Iodin dapat dibuat dengan mengoksidasi ion ionida yang terdapat di air laut dengan klorin. Yang terakhir, pembuatan astatin. Astatin merupakan unsur radioaktif. Untuk memperolehnya dari penembakan Bi dengan partikel helium. Pembuatan unsur alkali. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. 1. Pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. Kedua, pembuatan natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida disebut proses Down. 3. Pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. D. Pembuatan unsur alkali tanah. Logam-logam alkali di tanah diperoleh dengan elektrolisis lelehan garamnya kecuali berlium. 1. Pembuatan berlium. Berlium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya. Yang kedua, pembuatan magnesium. Magnesium diperoleh melalui proses Down, yaitu menambahkan CaO ke dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan dampak unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama terdapat pada gas mulia dengan nama unsur helium. Manfaatnya adalah gas pengisi balon udara, campuran gas bahan bakar roket, campuran gas untuk menyelam, gas pengisi lampu reklame. Yang kedua, unsur neon. Manfaatnya bahan pengisi lampu neon, cairan pendingin pada reaktor nuklir, gas pengisi lampu reklame. Yang ketiga, unsur argon. Memiliki manfaat campuran gas pengisi bola, lampu pijar, gas pengisi lampu reklame memancarkan warna merah muda. Yang keempat, ada unsur kripton. Manfaatnya lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi, pengisi lampu reklame memancarkan warna putih. Yang kelima, ada unsur xenon. Memiliki manfaat pembiusan pada pembedahan. Xenon digunakan untuk lampu kilat. Yang terakhir, ada unsur radon. Memiliki manfaat terapi radiasi bagi penderita kanker sebagai scanner.
Dampak negatif dari radon adalah radon menghasilkan hasil peluruhan berbentuk padatan yang sangat halus. Dan akibatnya jika terhirup oleh manusia akan mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua, ada halogen. Pertama ada senyawa fluorin, memiliki manfaat. Gas freon digunakan sebagai zat pendingin pada lemari es dan AC. Bahan anti lengket pada teflon. Untuk pasta gigi yang mengandung fluorida. Dan dampak negatif senyawa ini adalah CFC bereaksi dengan O3 menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga ozon tidak mampu mencegah sinar UV sampai ke bumi. Senyawa halogen yang kedua itu ada senyawa klorin, memiliki manfaat serbuk pemutih, penyedap dan pengawet makanan, bahan baku pembuatan plastik, bahan pestisida DDT, bahan pembuatan pupuk. Dampak negatifnya pestisida DDT tidak terurai secara alami, terakumulasi dalam tubuh manusia lewat tumbuhan yang dimakan. CCl4 menyebabkan kerusakan hati, menyebabkan kerusakan jaringan syaraf. Senyawa yang ketiga itu ada bromin. Manfaatnya obat penenang syaraf, pelapis film dan kertas foto, zat anti-knocking untuk meningkatkan kualitas bensin. Yang terakhir ada iodin. Senyawa iodin memiliki manfaat bahan antiseptik, bahan tambahan pada garam beriodium untuk mencegah gondok. Yang ketiga ada alkali. Logam alkali yang pertama itu ada logam litium. Memiliki manfaat paduan logam bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Adanya litium dalam aloi menyebabkan aluminium tahan terhadap suhu tinggi sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Bahan obat pengendali syaraf. Bahan baku untuk baterai. Dampak negatifnya jika digunakan sebagai obat syaraf secara berlebihan dapat menimbulkan autis. Yang kedua ada logam natrium. Manfaatnya reduktor pemisahan boron dan silikon. Bahan penyedap dan pengawet makanan, bahan pembuat soda cuci, bahan soda api, bahan pengembang adonan dan pembuatan kue. Dampaknya adalah mudah meledak. Logam alkali yang ketiga itu ada kalium. Manfaatnya sebagai bahan pupuk, sebagai bahan korek api, petasan dan peledak, sebagai pembuat sabun lunak. Dampak negatifnya kalium heksasionoferat beracun. Yang keempat ada rubidium. Manfaatnya digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Garam rubidium digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang terakhir, logam alkali yang terakhir itu ada cesium. Manfaatnya garam cesium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Cesium nitrat digunakan untuk membuat gelas optik. Yang keempat, alkali tanah. Logam alkali tanah yang pertama ada berlium. Manfaatnya panduan dengan Cu sebagai bahan kunci pas, obeng atau keras dan tidak menimbulkan api jika terkena listrik. Bahan kerangka pesawat ruang angkasa dan rudal karena sangat ringan. Yang kedua, logam alkali tanah magnesium. Memiliki manfaat magnalium, paduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. MgSO4 atau garam Inggris untuk obat pencahar. MgOH2 bubur magnesia untuk antasida atau obat mah. Dampak negatif dari magnesium menyebabkan asbestosis atau gejala sesak napas diikuti ekskresi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. Logam alkali tanah yang ketiga ada kalsium. Memiliki manfaat campuran material bangunan semen, gips perekat tulang pada retak tulang, bahan pupuk Ca3 untuk pembentukan tulang, gigi, dedaunan. CaO atau kapur tohor untuk menyerap air karena sifatnya yang higroskopis. CaOH2 atau air kapur digunakan untuk menetralkan keasaman. Logam alkali tanah yang keempat ada strontium. Manfaatnya strontium klorida sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Strontium nitrat sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Logam alkali tanah yang terakhir adalah barium. Memiliki manfaat barium sulfat untuk pembuatan foto sinar X pada perut. Barium karbonat untuk racun tikus. Senyawa strontium dan barium digunakan untuk pembuatan kembang api,
karena memberi warna nyala yang bagus dan menarik SR warna nyala merah tua dan BA warna nyala hijau. Dampak negatif dari barium menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker.